Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami terdiri dari 6 orang. Saya sendiri sebagai moderator. Sebelum kita langsung ke materi, saya akan memperkenalkan tim kelompok saya. Yang pertama ada Ayu Dila Manurung, lalu yang kedua ada Santi Clara Payung, lalu yang ketiga ada Wilson Song, lalu yang keempat ada Rika Juliani, lalu yang keenam ada Joshua Nababan. Di sini proyek kelompok kami yang berjudul, baik langsung saja saya bagikan layar. Proyek kelompok kami berjudul Manajemen Proyek Pengembangan Aplikasi Keuangan pada Koperasi Makmur Mandiri. Sebelum kami menjelaskan apa itu yang kami rancang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Koperasi Makmur Mandiri. Koperasi Mandiri adalah organisasi ekonomi berbasis kerjasama yang beranggotakan individu atau kelompok yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan keadilan. Koperasi Mandiri ini menyediakan berbagai layanan seperti simpan pinjam, usaha bersama, serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Itulah sekilas singkat mengenai Koperasi Makmur Mandiri. Teman-teman bisa membukanya di website jika ingin mengetahuinya lebih dalam lagi. Baik, di sini akan dijelaskan oleh teman kami, Joshua. Selanjutnya untuk tanggal organisasi tanggal 16 Januari 2023. Selanjutnya tanggal mulai proyek 20 Januari 2024 dan tanggal akhir proyek 9 April 2025. Selanjutnya jadwal penting atau milestone. 1. Pengambilan data untuk perancangan aplikasi diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2025. Yang kedua, perancangan basis data untuk aplikasi diselesaikan pada tanggal 18 Februari 2025. Yang ketiga, perancangan interface untuk aplikasi diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2025. Yang keempat, peluncuran aplikasi yang telah dirancang diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025. Yang kelima, serah terima aplikasi diselesaikan pada tanggal 9 April 2025. Selanjutnya untuk informasi biaya yang dibutuhkan untuk proyek pengembangan aplikasi keuangan Koperasi Makmur Mandiri sebesar 80 juta. Selanjutnya adalah Joshua Nababan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Wilson Song. Ini saya akan membacakan tujuh proyek memberikan solusi pengelolaan keuangan yang otomatis dan cerdas seperti analisis pengeluaran, perencanaan anggaran, pengingat pembayaran, dan mungkin juga integrasi dengan layanan perbankan atau investasi untuk membantu pengguna membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Secara spesifik, tujuan utama dari proyek ini mencakup: yang pertama, menyediakan alat pengelolaan keuangan bisnis yang mudah digunakan, dan yang kedua, meningkatkan literasi keuangan pengguna dengan memberikan instruksi keuangan dan laporan yang jelas. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan keuangan dengan menggunakan fitur otomatisasi dan analitik. Yang keempat, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan keuangan melalui sistem yang terstruktur. Yang kelima, menyediakan akses real-time ke informasi keuangan sehingga pengguna dapat memantau kondisi keuangan kapan saja. Yang selanjutnya, kriteria sukses proyek. Proyek ini bisa dianggap sukses jika mencapai beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsionalitas lengkap, di mana aplikasi akan berhasil dibangun dengan fitur-fitur utama seperti perencanaan anggaran, pelacakan pengeluaran, pengingat pembayaran, dan fitur analitik yang berfungsi sesuai harapan. Yang kedua, keamanan data, di mana sistem aplikasi memiliki standar keamanan tinggi untuk melindungi data keuangan pengguna, seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan perlindungan terhadap ancaman cyber. Yang ketiga, performa aplikasi yang optimal, di mana aplikasi mampu memproses data secara real-time dengan cepat tanpa lag, meskipun diakses oleh banyak pengguna, serta beban aplikasi pada server tidak terlalu tinggi, sehingga tetap bisa diakses dengan responsif. Peran dan jabatan. Yang pertama, terdapat Joshua Nababan, peran sebagai Project Manager, jabatan Manager, email joshua@gmail.com. Yang kedua, Santi Sipayung, peran sebagai Team Member, jabatan sebagai UI UX Designer, email santi@gmail.com. Yang ketiga, Wendy Siagian, peran sebagai Team Member, jabatan Database Administrator, email wendy@gmail.com. Yang keempat, Rika Salagi, peran sebagai Team Member, jabatan Data Analyst, gmail@rika@gmail.com. Yang kelima, Ayu Manurung, peran sebagai Team Member, jabatan Front-end and Back-end Developer, jabatan email ayu@gmail.com. Yang keenam, Wilson Simanusong, peran sebagai Team Member, jabatan Security Specialist, email wilson@gmail.com. Yang akan dibacakan oleh Ayu. Baik, sebelum kita ke Windows Project, saya misalnya terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Ayu Dila Manurung. Di sini saya akan menjelaskan teksnya. Ada pertama, inisialisasi, di mana dalamnya ada 1 perencanaan proyek proyek, 2 perencanaan anggota, 3 perencanaan proyek sektor. Di sini durasinya 6 hari dari start tanggalnya tanggal 20 bulan 1 finish sampai tanggal 27 bulan 1 tahun 2025 dengan biaya yang dibutuhkan Rp250.000. Yang kedua, planning. 21 membuat WPS aplikasi keuangan pintar, 22 membuat schedule, 23 menentukan anggaran, 24 membuat rencana sumber daya, 25 membuat rencana manajemen pegadaian, 26 membuat rencana manajemen komunikasi. Waktu yang dibutuhkan 6 hari, mulainya tanggal 28 bulan 1 tahun 2025, finish tanggal 3 bulan 2 tahun 2025 dengan biaya yang dibutuhkan 6.600.000. Di sini akan dicatat oleh saudara Rika. Oke, yang ketiga ada executing, di mana di sini pengambilan data 311, pengambilan data
312 wawancara, 313 observasi, 314 dokumentasi. Di sini durasinya 48 hari, yang startnya itu dari 4 Februari 2025 dan finishnya 31 Maret 2025. Dengan biaya keseluruhan 6.150.000. Selanjutnya 32 analisis dan pemodelan data. 321 evaluasi dengan use case, 322 evaluasi dengan activity diagram dengan durasi waktu 1 hari dan biaya keseluruhan 2.800.000. 3.3 perancangan basis data, 331 perancangan basis data, 332 rancangan visi dan logis, 333 optimisasi struktur data, 334 entity relationship diagram. Dengan durasi 2 hari dan total biaya 7.500.000. Dilanjutkan dengan saudara Wendy. Baik, pada kasusnya dieksekusi juga di poin 3.4 perancangan enterprise yang dilakukan selama 25 hari yang dimulai dari tanggal 19 Februari 2025 lalu yang diselesaikan pada tanggal 19 bulan Maret 2025. Saya membacakan poin-poin penting saja. Di perancangan enterprise ini terdapat ada front end dan back end. Pada front end dimulai tanggal 19 bulan 2025 dan diakhiri tanggal 3 bulan 3 2025 yang dikerjakan selama 11 hari. Teman-teman bisa melihatnya dari poin 3.4.1 yang dikerjakan mulai dari halaman login sampai dengan notifikasi transaksi dan pemberitahuan. Lalu di bagian backendnya 3.4.3 backend yang dikerjakan selama 14 hari dan dimulai pada tanggal 4 bulan 3 2025 dan diselesaikan tanggal 19 bulan 3 2025. Di sini bisa kita lihat terdapat pengerjaan login admin lalu sampai ke pengerjaan sistem pengelolaan saldo dan transaksi. Itulah penjelasan mengenai executing yang telah kami buat pada perancangan manajemen keuangan ini. Lalu yang berikutnya yaitu uji coba poin 3.5 dikerjakan selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 20 Maret 2025 dan diselesaikan pada tanggal 21 Maret 2025. Teman-teman bisa melihatnya di sini terdapat ada testing registrasi sampai dengan testing output laporan dan transaksi keuangan. Lalu poin 3.6 peluncuran aplikasi yang dikerjakan selama 8 hari dan dimulai pada tanggal 22 Maret 2025 diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025. Kita bisa melihatnya peluncuran aplikasi sampai dengan pengajuan ke App Store, Google Play Store atau bahkan ke Apple App Store. Lalu yang berikutnya adalah poin monitoring dan kontrol. Pada poin ini dikerjakan pada 5 hari selama 5 hari dan dimulai pada tanggal 1 April 2025 dan diselesaikan pada tanggal 5 April 2025. Teman-teman bisa melihatnya pada poin ini pengawasan yang dilakukan. Lalu pada poin 5 closing, di sini dikerjakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 7 April 2025 dan dikerjakan pada tanggal dan diselesaikan pada tanggal 9 April 2025. Di sini terdapat dokumentasi akhir, mengakhiri kontrak dengan anggota dan serah terima. Dan berikutnya ada poin 6 yaitu rapat yang dilaksanakan sebanyak 3 kali rapat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai predecessor dan resource name. Mulai dari inisialisasi, singkat saja karena waktu yang tidak mendukung. Dari inisialisasi itu ada pada baris ketiga ada status start, ada baris keempat ada finish to start plus 1 hari. Lalu yang berikutnya predecessor di baris ke-6 tertera. Lalu pada baris ke-7 tertera, pada baris ke-8 status start, baris ke-9 tertera, baris ke-10 tertera status start, 11 juga status start. Pada baris ke-5 lanjut tertera, pada baris ke-6 juga tertera finish to start plus 2 hari. Lalu pada baris ke-17 start to start, pada baris ke-19 tertera, pada baris ke-20 finish to finish, pada baris ke-23 tertera, pada baris ke-24 start to start, pada baris ke-25 start to start, pada baris ke-29 tertera, 30 start to start, 32 start to start, 33 start to start, 35 finish to finish, 36 finish to finish, 41 start to start, 42 finish to start plus 1 hari. Lalu pada baris ke-43 start to start, pada baris ke-45 start to start, pada baris ke-47 finish to start plus 1 hari. Begitulah seterusnya. Di resource-nya tertera siapa-siapa aja yang berperan, mulai dari inisiasi, semuanya terdapat mengambil bagian di semua kegiatan, baik dari manajer, data analis, UI UX designernya. Lalu juga tertera material yang digunakan dan software yang digunakan tertera, dan juga sebagai front-end dan back-end developer-nya tertera, database administratornya juga tertera berperan di perancangan basis data. Mungkin itu saja sekilas mengenai penjelasan predecessor dan resource-nya. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami Ayu di bagian resource center. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan sebelumnya. Yang pertama, manajer tipenya sebagai workflow dengan step rate-nya 300.000 per hari. Yang kedua, tipenya work yang dengan standar rate-nya 100.000 per hari. Yang ketiga, database administrator, tipenya work dengan standar rate-nya 250.000 per hari. Yang keempat, data analysis dengan tipe work dengan standar rate-nya 250.000 per hari. Yang kelima, front-end dan back-end developer, tipenya work
rupiah. Yang ke-8, software Figma, DP-nya material dengan standarnya 1.400.000 rupiah. Software SQL, DP-nya material dengan standar rate-nya 0 rupiah. 10, software Visio, DP-nya material dengan standar rate-nya 1.300. 11, software Visual Studio Code, DP-nya material dengan standar rate-nya 0 rupiah. 12, IP IndiHome, DP-nya material dengan standar rate-nya 500 rupiah. 13, Google Play Store dengan DP material dengan standar rate-nya 1.500. Selanjutnya kami sini akan menjelaskan laporan. Sini akan menjelaskan laporan pada project overview. Di sini memberikan gambaran umum tentang status proyek termasuk jadwal dan anggaran. Di sini terdapat persen komplain 97% dengan masukan yang dimana menandakan jadwal terpenting yang tercapai. Tentang pengambilan data, finish tanggal 14 bulan 2 tahun 2005. Yang kedua, perencanaan basis data, finish tanggal 18 bulan 2 tahun 2005. Perencanaan interface tanggal 19 bulan 3 tahun 2005. Rencana aplikasi tanggal 21 bulan 3 tahun 2005. Serah terima aplikasi tanggal 9 bulan 4 tahun 2005 dengan dashboard-nya 1. Selanjutnya, laporan pada cost operating. Di sini tertera pada biaya 80 juta rupiah dengan running cost rupiah, persen komplit 93 rupiah. Di sini ada grafik yang menjelaskan dari inisialisasi hingga ke closing keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya laporan pada cost operating. Di sini menjelaskan informasi bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di sini pekerjaan diselesaikan dengan 100% dengan total jam kerja 1815 jam dengan sisa kerjaan 2 jam. Di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa pekerjaan menurun secara sistem hingga selesai, di mana di sini tertuju bahwa eksekutif jam tertinggi dibandingkan dengan tahapan mulainya. Ini selanjutnya ada grafik bagian selanjutnya bahwa proyek yang bagian developer paling tinggi daripada lainnya. Di sini ada jam yang menunjukkan bahwa jam tersebut ada antara saling berseimbangan dan tidak ada jam yang tersisa. Baik, itulah penjelasan mengenai work overview. Selanjutnya akan kami tampilkan visual report-nya yang akan dijelaskan oleh Santi Clara. Di sini saya akan menjelaskan grafik cash flow report. Baik, ini tampilan grafiknya, cash flow report-nya. Pada cash flow report menunjukkan bahwa biaya di Q1 sangat tinggi, sekitar 80 juta. Di Q2 sangat rendah. Jadi, biaya kumulatifnya terus meningkat hingga mencapai 80 juta di akhir Q2. Selanjutnya, dan terakhir kesimpulan dari proyek kami ini dengan judul manajemen proyek pengembangan aplikasi keuangan pada koperasi makmur mandiri dengan tujuan memberikan solusi pengelolaan keuangan yang otomatisasi dan cerdas dengan waktu yang dibutuhkan 68 hari dengan penyelesaian pekerjaan 100 serta biaya yang dialokasikan 80 juta rupiah. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas kelompok kami. Sudah panjang lebar yang menjelaskannya, dari penjelasan dari task name bahkan sampai penjelasan ke report laporannya. Jadi sedikit saya tambahi kenapa ini tidak 100% pada proyek kami, karena di sini dalam pembuatan milestone kan ada 5 milestone yang kami buat di proyek kami ini. Jadi milestone itu tidak kami buat di Gantt-nya itu 100%. Jadi milestone-nya bisa kita lihat di Gantt ini sudah ada tanda kuningnya. Jadi milestone ini tidak dicentang 100%. Jadi sebabnya tidak tuntas komplit 100%, jadi 90%. Lalu begitu juga di lead task-nya ada rapat 1. Karena rapat itu dalam pembuatannya Gantt juga tidak kami centang. Nah, ini dia. Mungkin seperti itu saja penjelasannya. Untuk diagramnya bisa teman-teman lihat pada Gantt ini. Tertera. Oke. Mungkin ini tidak kami jelaskan, hanya kami perlihatkan saja. Di sini tertera siapa saja yang bertugas mulai dari proses inisialisasi bahkan sampai closing. Peran dan jabatannya sudah ada masing-masing di setiap poin-poin penting dalam proses ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, perkataan dan perbuatan kami dalam mempresentasikan hasil proyek kami ini, kami mohon maaf. Kami adalah manusia yang tidak sempurna. Mohon kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam. Wow.